Halo semuanya, kembali lagi bersama Kang Gap. Setelah vakum selama hampir 2 bulan, kali ini gue mau rangkum film misteri yang mengisahkan seorang wanita yang kehilangan ingatannya. Kenalkan, pemain utama wanita bernama Tawako yang tinggal bersama dengan Jinji, seorang pria yang lebih tua 15 tahun darinya. Jinji pertama kali bertemu dengan Tawako, mereka bertemu di perusahaan tempat Jinji bekerja. Tawako tampak babak belur. Jinji pun mengejar Tawako dengan tulus dan menyicil apartemen demi tinggal dengan Tawako. Semenjak ditinggalkan pacarnya, Tawako tidak bekerja. Setiap kali kerjaannya hanya malas-malasan di rumah. Sedangkan Jinji sangat giat bekerja sebagai buruh bangunan dan sepenuh hati mencintai Tawako. Setiap malam setelah pulang kerja, dia selalu memasak untuk Tawako. Tetapi Tawako tidak tahu diuntung, dia merasa Jinji tidak selevel untuk menjadi kekasihnya. Dia merasa Jinji sangat jorok, kotor, kasar, dan cabul. Ya kalau dilihat kelakuannya sih, Jinji memang sembrono, sambil makan saja masih garuk-garuk kaki. Malamnya, Jinji memijat Tawako. Melihat pantatnya Tawako yang gemulai, Jinji pun tidak tahan dan ingin bercinta dengan Tawako. Tetapi Tawako pun malah marah dan mengusirnya keluar dari kamar. Jinji yang malang tetapi tetap baik hati. Keesokan harinya, dia tidak lupa memberikan uang jajan sebelum pergi bekerja. Hari itu, Tawako pergi bertemu dengan kakaknya. Dia komplain lagi bahwa Jinji sangat cabul dan kasar padanya. Tetapi kakaknya malah langsung to the point bilang, "Kamu belum melupakan mantan pacarmu dulu kan? Apa kamu sudah lupa kalau dia memukulimu? Walaupun dia memberikanmu anting berlian, tetap saja dia tidak boleh memukulmu." Tawako pun teringat dan segera mencari anting tersebut di rumah dan menemukan anting tersebut ada di kaleng berisi uang receh. Jinji sorenya pulang dan meminta maaf atas kelakuannya kemarin malam padanya. Tawako pun tertawa dan bilang tidak apa-apa. Suatu hari, Tawako menerima telepon dari manajer toko jam bernama Makoto di mana Tawako ingin membetulkan jam lamanya. Sayangnya, Makoto berkata bahwa jam tangan tersebut sudah terlalu lama dan tidak bisa dibetulkan. Dia juga menawarkan untuk datang ke rumah dan membawakan beberapa model jam tangan yang mirip dengan jam tangan Tawako. Tawako pun malah marah dan menolak tawarannya. Tetapi, diam-diam Tawako datang ke toko jam dan melihat dari jauh. Lalu dia menelepon dan mengetahui bahwa manajer toko tersebut ternyata orang yang sangat ganteng dan rupawan. Alhasil, manajer tersebut pun diundang ke rumahnya. Tawako pun segera pulang membereskan rumahnya yang berantakan sebelum manajer tersebut datang. Makoto pun memperlihatkan beberapa model jam tangan untuk Tawako. Tetapi, Tawako tidak puas dengan model-model yang dia bawakan dan malah mengomel pada Makoto sambil menangis tersedih. Makoto pun kebingungan dan sesuai dengan naluri lelakinya, dia pun memegang muka Tawako dan menciumnya. Tawako yang sudah lama merindukan sentuhan pria pun menerima ciumannya. Tetapi, Makoto sadar bahwa itu tidak pantas. Dia pun pergi dan bilang akan kembali lagi nanti. Malamnya, Tawako tidak bisa tidur karena memikirkan Makoto. Dia pun meminta Jinji memberikan pijatan dalam tanda kutip. Jinji pun dengan terampil memijatnya dengan senang hati. Dan Tawako terlihat sangat menikmati pijatan Jinji sampai tertidur pulas. Keesokan harinya, Tawako datang mencari Makoto dan mereka berdua minum kopi bersama. Kemudian, Makoto memberikan Tawako sebuah jam tangan yang mirip dengan jam tangannya yang rusak. Singkat cerita, Tawako pun bercinta dengan Makoto di hotel. Di jalan pulang, Jinji mencarinya kemana-mana karena khawatir padanya yang pergi berjam-jam entah kemana. Keesokan harinya, kakak Tawako datang dan sambil marah dia memperingatkan Tawako untuk tidak menghubungi mantan pacarnya lagi. Tawako pun marah dan memintanya pergi. Tawako memang dari dulu tidak bisa melupakan Shunichi, mantan pacarnya ini. Dia pun kembali mencoba menelpon pacarnya ini dan teringat hari-hari manis mereka berdua dulu. Mereka pergi ke pantai dan makan malam berdua, dan anting pun diberikan. Tawako terpikat akan kegantengan dan kekayaan yang dimiliki Shunichi. Tidak lama kemudian, Tawako pun tertidur sambil menonton video Shunichi. Jinji sangat mencintai dan memanjakan Tawako. Dia tidak pernah memaki atau melawan kata-katanya. Tapi bukan berarti Jinji adalah pria lemah. Ketika ada yang mendorongnya di kereta, Jinji pun membalasnya balik. Di kemudian hari, polisi datang mencari Tawako untuk menanyakan keberadaan Shunichi. Tawako barulah tahu bahwa mantan pacarnya Shunichi telah hilang selama 5 tahun. Jinji pun pulang dan melihat polisi baru keluar dari rumahnya. Jinji pun segera ingin menyiapkan makan malam, tetapi Tawako malah tidak tahan makan perasaannya yang tidak karuan dan pergi janjian dengan Makoto. Kali ini, Jinji mengikutinya dan melihat kelakuan Tawako yang tidak pantas. Meskipun begitu, Jinji tidak berkata apa-apa dan bertindak seperti hari-hari biasa. Suatu ketika makan malam bersama kakaknya, Jinji berkata bahwa dia tahu bahwa Tawako ada main dengan pria di luar, tetapi dia tidak peduli dan tetap ingin membuat Tawako bahagia. Di lain cerita, Tawako pun datang ke rumah mantan pacarnya. Ternyata yang menerimanya adalah istrinya Shunichi. Dia berkata bahwa Shunichi telah hilang selama 5 tahun.
Tawako pun bertanya apa alasannya dia menghilang. Dia mencurigai bahwa Jinji yang membuatnya menghilang dan khawatir Makoto pun akan bernasib sama dengan mantan pacarnya. Istrinya Shinichi pun tidak bisa menjawab, dia hanya ingat malam di mana suaminya meninggal, mobilnya ditinggalkan dalam kondisi yang tidak wajar. Tiba-tiba, paman istrinya datang dan ketika Tawako melihatnya, secara tidak sadar dia merasa ketakutan. Paman ini juga berkata bahwa dia tidak bisa melupakan tubuh dan muka Tawako, seketika Tawako pun ketakutan. Singkat cerita, ternyata saat Tawako pacaran dengan Shunichi, demi kelancaran bisnisnya, Tawako membantu pacarnya ini untuk melayani si paman tua tersebut. Tetapi, belakangan pacarnya malah akan menikah dengan istrinya yang sekarang ini. Tawako yang telah berkorban banyak pun merasa dirugikan dan mengancam akan membeberkan semuanya pada istrinya. Shunichi memang lelaki jahanam, dia pun malah menyiksa Tawako dan meninggalkannya di jalanan dan memberikan CD berisi video vulgar dengannya. Dia mengancam akan menyebarkannya ke internet kalau Tawako berani macam-macam. Ingatan Tawako pun sedikit demi sedikit mulai rampung. Tiba-tiba ada telepon dari Makoto, dia bilang istrinya menerima paket berisi dildo, dan istrinya pun curiga pada Makoto, sehingga Makoto meminta untuk stop hubungan terlarang mereka berdua. Selain itu, informasi pelanggannya pun dicuri oleh seseorang. Dia curiga bahwa Jinji yang mencurinya. Tetapi, Tawako malah menunggu Makoto di depan rumahnya dan melihat Makoto malah berkencan dengan wanita lain. Tawako yang sedih pun di jalan pulang melihat jam tangan murah yang sama dengan yang diberikan Makoto. Tetapi, Tawako otaknya memang rada error. Sudah jelas-jelas ditipu, malah masih minta ketemuan sama Makoto. Masih mau servis dia lagi di pinggir sungai. Di jalan pulang, Jinji yang khawatir pun sudah menunggu Tawako. Tawako pun langsung bertanya tentang dildo dan data Makoto yang hilang. Jinji tidak mengelak dan juga tidak mengaku. Malah dia mengingatkan Tawako bahwa Makoto hanya mempermainkan perasaanmu. Tawako tiba-tiba malah bilang, baik Shunichi maupun Makoto, semuanya kamu yang merusak hubunganku kan? Dia pun bertanya kemana sebenarnya Shunichi pergi. Akhirnya, Jinji pun menceritakan apa yang sebenarnya dulu terjadi. Karena kesal melihat Shunichi yang mencapakan Tawako, Jinji pun membunuh Shunichi dan menguburnya di tempat konstruksi dia bekerja. Lalu dia memparkirkan mobilnya Shunichi di depan garasinya. Tawako pun terkejut mendengar cerita ini dan menyalahkan Jinji karena membuat mereka tidak bisa bersatu. Tawako memaki dan memukul Jinji sambil menangis. Jinji yang baik hati pun tidak marah dan membuatkan makanan untuknya. Keesokan harinya, seperti biasa, Jinji memberikan uang jajan dan pergi bekerja. Tidak lupa dia bilang pada Tawako untuk menunggunya makan malam. Tawako kemudian menelpon kakaknya dan bilang ingin pergi untuk sementara waktu. Lalu dia pergi ke supermarket membeli sebilah pisau dan meminta Makoto untuk ketemuan. Dia melihat pamflet liburan ke padang pasir, mungkin dia ingin jalan-jalan libur-libur dengan Makoto. Makoto pun bertemu dengan Tawako. Basa-basi, Tawako bertanya dengan datanya yang hilang. Makoto berkata bahwa datanya telah ketemu, lalu dia pun mengajak Tawako ke hotel untuk main-main lagi. Di momen itulah, Tawako teringat pada Shunichi yang dulu memperlakukannya sama dengan Makoto sekarang, lembut dan hangat tetapi hanya untuk kepuasan sesaat. Tawako langsung mengeluarkan pisau dan menusuknya dari belakang. Jinji tiba-tiba muncul dan mencoba menghentikan Tawako. Ternyata Tawako telah ingat semuanya. 5 tahun yang lalu, di malam hujan yang deras, dia menelpon Jinji dan memberitahu bahwa dia telah membunuh Shunichi. Shunichi sudah tidak bernyawa, tergeletak di tanah berimbaskan darah. Hal ini jelas karena Shunichi telah memanfaatkan dirinya dan malah menikah dengan wanita lain. Tawako yang sudah ingat semuanya pun hanya bisa bersedih dan menangis di pangkuannya Jinji. Demi kebahagiaan Tawako, Jinji selama ini telah memberesi kesalahan Tawako. Dia menyembunyikan mayat Shinichi dan kali ini juga dengan masalahnya dengan Makoto. Di akhir cerita, Jinji kemudian menyalakan sebuah rokok dan membuang anting pemberian Shunichi. Terakhir, Jinji meminta Tawako untuk melahirkan anak dan Jinji pun melompat dari tebing. Saat itulah Tawako baru sadar, Jinjilah cintanya satu-satunya. Cerita ini mengisahkan Tawako, seorang wanita dengan standar tinggi yang hanya ingin mencari pria ganteng dan kaya, tetapi mirisnya dia selalu diperdaya dan dimanfaatkan oleh pria jahat tersebut. Sedangkan Jinji adalah seorang pria dengan muka pas-pasan dan penghasilan seadanya, tetapi dia tulus mencintai Tawako. Sampai di sini dulu saja. Terima kasih telah menonton.